Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahil. Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado, program studi Teknik Mesin NIM 1821263. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih PLTA itu. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu PLTA? PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Sejarah perkembangan. Tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Pada pertengahan 70-an, insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Belidor mempublikasikan arsitektur hidrolik yang menjelaskan mesin hidrolis sumbu vertikal dan horizontal. Di akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidrolis. Pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dunia dikembangkan di Craigside, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya. Pembangkit listrik Skolkow dekat air terjun Niagara di Amerika Serikat mulai menghasilkan listrik tahun 1881. Pembangkit listrik pertama buatan Edison mulai beroperasi pada tanggal 30 September 1882 di Appleton, Wisconsin dengan keluaran sebesar 12,5 kW. Pembangkit listrik tenaga air terus berkembang pada abad ke-20. Tenaga air disebut-sebut sebagai batu bara bersih karena hasil dan ketersediaannya. Tenaga air menjadi sumber listrik utama di berbagai negara seperti Norwegia, Republik Demokratik Kongo, Paraguay, dan Brazil hingga 85% kapasitas. PLTA memiliki keunggulan-keunggulan lain dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Apa saja yang pertama? Yang pertama, PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit ini cocok digunakan pada tipe peak, yakni untuk kondisi beban puncak yang besar dan sebagai cadangan ketika terjadi gangguan jaringan. Yang kedua, pembangkit listrik menggunakan tenaga air merupakan energi ramah lingkungan, bebas emisi karbon sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Gas emisi yang dihasilkan oleh PLTA lebih kecil jika dibandingkan sumber pembangkit lain. Jadi dengan ini, energi listrik tenaga air dianggap menjadi energi yang paling bersih. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air menghasilkan kapasitas listrik yang sangat besar jika dibandingkan pembangkit lainnya. Tentunya, kelebihan ini sangat bermanfaat untuk memasok kebutuhan listrik negara. Yang keempat, masa pakai PLTA sangat panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50 hingga 100 tahun. Yang kelima, PLTA berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air. Selain itu, juga dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai potensi tenaga air serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, air waduk atau bendungan yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan harian masyarakat, irigasi sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau. Kekurangan pembangkit listrik tenaga air. Meski memiliki berbagai kelebihan, namun PLTA juga mempunyai kekurangan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Kekurangan PLTA antara lain yang pertama, pembangunan PLTA memerlukan dana dan investasi yang sangat besar. Kedua, jika PLTA ingin menghasilkan kapasitas listrik yang besar, maka memerlukan lahan yang sangat luas. Yang ketiga, terjadinya gangguan pada ekosistem danau dan sungai akibat pembangunan bendungan. Komponen PLTA dan cara kerjanya.
Yang pertama, bendungan. Bendungan berfungsi untuk menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi datu air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Yang kedua, turbin. Gaya datu air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling, digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya datu air menjadi energi mekanik. Yang ketiga, generator. Dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Yang keempat, jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik daripada PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Dan yang kelima, pipa pesat atau penstop. Penstop ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa tersebut dipasang pada bak penendang minimal 10 cm di atas lantai. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.